this computer. Kita memulai pembahasan kita. Apa itu sistem operasi? Itu tadi bertanya ya, sistem, karena kan ini udah hal yang harus kita ketahui kan gitu kan, sudah harus di animation slideshow. Mana dia supaya slideshow from. Oke ya. Kayak gini repot, kayak tadi repot ya. Mending nggak usah ya, nggak usah slideshow ya. Skip aja. Oke. Sistem operasi ya, keamanan pada sistem. Ini kok hilang i-nya? Oh ini ya. Nggak diblok semuanya. Blok merah. Ya. Sistem operasi itu ya, kalau kamu perhatikan tidak hanya komputer, kalau kamu punya laptop, punya apa itu namanya, handphone, kan ada tuh yang membedakan versi satu handphone dengan yang lainnya di mananya. Kenapa? Ini kan Apple ya, dia pakai iOS ya, ini Android. Nah, ada juga sistem operasi yang disebut dengan sistem ini nih, kalau ini kan logonya Linux, ini Windows ya. Nah, itu dia. Fungsinya manajemen sumber daya komputer. Jadi ketika kamu mau ingin mengetahui informasi apa saja di dalam si laptopmu, komputermu, yang inilah dilihat di sistem operasinya ya. Di sini kita perhatikan, apakah sistem operasi itu bisa dipegang atau hanya dilihat? Siapa anak TKJ? Manajemen sumber daya komputer berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat ya. Kalau misalnya di handphone ini termasuk apa, berperan sangat ya dalam sebuah menghubungkan hardware ya. Jadi ada perangkat-perangkat ya, dari Ibu tanya, sistem operasi itu bisa dipegangkah atau bisa dilihat? Hardware itu yang ada fisiknya ya, bisa kita pegang ya, bisa ada bentuknya, itu namanya hardware ya. Sistem operasi sebagai perangkat ya, perangkat tapi dia berbentuk soft yang bisa membantu si hardware ini dapat bekerja gitu ya. Jadi merupakan dasar pembentukan program yang ada pada perangkat. Contoh apa itu, setelah kamu install ada nih laptop kosong, kamu install Windows-nya ya, Windows-nya berapa, kan masih kosong juga semuanya. Nah, disitulah dimasukkan ini tadi ya, disitulah kita bisa lihat apakah memang berbasis Windows ataukah nanti berbasis Linux ya. Jadi kalau tanya, coba lihat hard diskmu yang berapa, yang 32 atau 64, nah itu dia ya. Sistem operasi ya, ada pada standalone yang single user ataupun multi user, ini memiliki fitur-fitur lengkap ya yang sekarang ada di Microsoft Windows ya. Sekarang banyak ya pilihan-pilihan, baik itu yang di Windows, bisa apa itu dibuatnya di HP yang nggak bisa ini ya dibuatkan di laptop ataupun komputernya. Jadi sekarang apa perangkat-perangkat yang ada di handphone itu sangat mudah digunakan tanpa seribet kita membuatkan di laptop ini kan gitu kan. Ada semester sebelumnya kamu bisa coding, bisa Bu di handphone, iya bisa Bu gitu kan. Kan kalau misalnya itu kan tergantung kenyamanan ya. Kamu mau bekerjanya di perangkat yang handphone, di handphone kan bisa mengetik ya, bisa ada yang ada yang menambahkan keyboard kan gitu kan. Tapi ada juga dia bisa dengan seperti chat gitu, ngechat, dia bisa bekerja di handphone, karena di handphone itu semua ada, mau kamu Excel, mau kamu Word, apalagi ya, PowerPoint kan ada ya, tinggal kamu unduh lagi, atau kalau di laptop itu diinstal lagi ya. Jadi ada namanya sistem operasi standalone, sistem operasi live CD ya. Jadi sekarang itu kan model-model keluaran apa ya, laptop itu kan CD itu sudah nggak tahu ya, kalau misalnya kayak Ibu HP ya, si hardware-nya buat si CD-nya tidak ada ya. Jadi kalau kamu mau ya beli perangkat lagi gitu loh. Jadi sangat kapasitasnya pun, kalau dulu, kalau Ibu ingat, kalau waktu perkuliahan
apapun bisa kita isi di laptop itu. Sekarang kan udah ada yang 8 giga, kan itu yang membedakan harga juga 8 giga, 64, nah seperti itu ya. Jadi ada yang membuatkan live CD ya. Jadi ketika dia butuh ya digunakan dia sistem operasi yang live CD-nya. Sistem operasi Mbit ya, Mbit yang ini merupakan spesifikasi khusus ya sesuai dengan fungsinya ya. ESOS, Linxos, JavaOS, ya tergantung kebutuhan keperluan pekerjaannya. Ya kalau misalnya untuk mengetik ya Windows Store cukup ya. Windowsnya Windows berapa? Sekarang kan sampai Windows berapa yang ada yang mengikuti perkembangan. Ada yang ke-11 ya, ada yang ngomong ya 11 itu kurang apa terlambat ya. Memang fasilitas ada tapi terlalu lama gitu dia. Sistem operasi jaringan ini yang memerlukan network ya, layanan yang ditangani sistem operasi yang kalau kamu perhatikan baca tuh suka ada disebut HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy. Nah, ini dia ya yang sudah memerlukan apa itu namanya menggunakan jaringan ya. Setelah jaringan sekarang ada lagi model apa itu yang namanya CLUD ya di CLUD. Jadi apa database-nya di penyimpanannya semua di clouding ya di CLUD itu dia. Berikutnya sistem operasi itu tadi ditanya apa itu sistem operasi ya perangkat lunak yang memfokuskan pada pengamanan sistem operasi ya. Apakah sistem operasi mempengaruhi kecepatan ataupun ya itu tadi ya runningnya ya dalam mengeksekusi sebuah fungsi atau apa itu namanya perintah program, apakah sistem operasi ini mempengaruhi? Kita lihat ya. Pengamatan melalui teknis, manajerial, legalitas, dan politis ini ada dibagi. Ini keamanannya eksternal, keamanan interface, keamanan internal. Jadi ada beberapa kalau sekarang kan nggak mungkin TV, laptop apa tuh rusak hanya misalnya di saya ingat dulu TV itu ya rusak. Kenapa? Kemasukan cicak ya. Laptop pun CPU komputer pun bisa ya. Kalau laptop kan nggak mungkin ya. Nah, itu namanya. Jadi mungkin cicaknya masuk ya. Jadi kan ya kebakar kan gitu kan. Itu bisa eksternal. Interface pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum mengakses program, keamanan internal yang beragam yang dibangun pada perangkat keras. Nah, ini dia. Jadi malam ini pertemuan ini membahas apa saja yang menjadi gangguan pada ataupun yang bisa menyebabkan si sistem operasi ini tidak bekerja stabil ya, tidak bekerja secara maksimal. Tapi yang pertama harus kamu pahami apa itu sistem operasinya ya. Siapa yang suka melihat isi dari perangkatnya? Kamu suka ngutak-ngatik, kamu lihat apa aja isinya. Bahkan sama kalau misalnya yang suka apa tuh kutak-ngatik motor kan, yang ada udah masih baru atau masih oke, dia bisa ganti-ganti. Ini pun sama, tapi kalau laptop agak rumit ya. Kalau misalnya tadi CPU, kita bisa ganti spare part-nya mau apa, kita mau misalnya perlu RAM-nya yang mau ditingkatkan, bisa ya. Nah, itu dia. Ancaman sistem operasi. Tadi gangguannya ada yang internal, eksternal, yang ini adalah ancamannya. Ancaman itu adalah program yang memerlukan program inang ya, host program. Jadi dia si perusak ini, pengganggu atau ancaman ini akan menyebabkan kerusakan setelah dia nempel ataupun dia bergantung dengan sebuah program lain ya. Jadi dia menempel. Kemudian program yang tidak memerlukan program inang sama ya, yang parasit. Dia tidak perlu contoh kayak si virus ini kan perlu ke misalnya air ludah gitu kan. Ini enggak. Jadi dia tidak perlu membutuhkan perangkat lain. Dia bisa langsung ngehack ya semua diganggu ya. Nanti kita lihat apa saja. Program yang memerlukan inang antara lain logic bomb ya. Logic ditempelkan pada program komputer agar memeriksa suatu kumpulan kondisi sistem. Ini bisa dengan logik mengeksekusi suatu fungsi yang menghasilkan aksi-aksi terotorisasi. Jadi tiba-tiba nanti misalnya nih setelah masuk si gangguan ini ya, ini bisa berbentuk virus, kita lihat nanti bentuknya. Tiba-tiba nanti file kita tidak bisa dibuka ya, atau file itu
seperti mengganda atau berduplikat ya. Kita simpan satu file, nanti muncul dua. Jika kita simpan lagi, muncul dua. Ada yang pernah seperti itu? Jadi ada beberapa gangguan-gangguannya ya. Atau kita simpan kosong filenya, tapi tertera ada gitu kan. Tapi kita buka, kita ingat loh udah disimpan, tapi tiba-tiba dibuka tidak ada isinya, kosong ya. Itu logic bomb. Kondisi-kondisi terpenuhi ya, mengeksekusi suatu fungsi menghasilkan aksi terotorisasi ya. Jadi tadi bisa misalnya satu file di save di satu file muncul nanti dua ya, mau di delete mau dihapus di remove nggak bisa. Nah ini udah kena nih, filenya udah kena virus ya. Berikutnya trapdoor, yaitu titik masuk tak terdokumentasi ya, jadi memberikan akses tanpa metode autentikasi normal. Tadi kan bisa melalui misalnya kamu menggunakan hard disk atau kamu pengiriman email gitu kan, yang sudah si filenya memang sudah terindikasi ada virusnya. Nah, itu bisa membuat misalnya Word kamu tiba-tiba itu tadi ya tidak bisa dibuka, atau filenya nama filenya ada tapi ketika di open atau mau kita download nggak muncul. Nah, itu dia. Atau menyimpan selalu isinya kosong, file tertera tapi kita lihat isinya kosong. Nah, itu termasuk juga ancaman ya. Trojan horse ya, ini rutin tak terdokumentasi ditempelkan dalam satu program berupa replika atau duplikat virus. Nah, ini dia tadi ya. Jadi dibuat satu file bisa jadi dua ya, tapi mungkin dibuka lagi nggak ada isinya ya. Kemudian program yang memerlukan inang. Inang itu ada perantaranya ya, ada dia alat yang harus dia apa itu namanya nempel supaya bisa dia bekerja. Yang berikutnya adalah virus. Kalau virus ini kan udah kita tahu ya. Ini dia. Kode yang ditempelkan pada suatu program menyebabkan pengkopian disisipkan ke suatu program lain. Jadi nanti bisa kamu baca itu sejarahnya atau apa itu perkembangan virus. Virus itu kan dibuatkan oleh si manusia juga. Jadi semuanya ini adalah ancaman-ancaman ini ya diciptakan juga. Makanya ada virus antivirus versi ini. Ada buatan anak ITB misalnya virus Indonesia atau virus ini kan gitu kan. Karena itu memang dibuatkan ya, diciptakan ya. Ancaman pada sistem operasi yang tidak memerlukan inang, bakteri ya. Ini kalau ini mungkin agak jarang ya. Bakteri yaitu mengkonsumsi sumber daya sistem, mereplikasi diri sendiri ya, sama seperti bakteri. Jadi dia menghancurkan, mengancam dengan itu tadi. Tapi bakteri kan berkembang biak ya. Bakteri ini tidak eksplisit merusak file, namun berproduksi secara eksponensial. Jadi kita tidak lihat, tapi dia bisa mengganggu file-file kita. Nah, itu dia ya, dengan berbentuk bakteri ya. Penolakan pemakai ke sumber daya. Berikutnya worm. Worm ini juga mungkin sering kamu dengar, mereplikasi. Jadi apa ini sejenis si ancaman tadi ini, apakah bentuknya virus, apakah bakteri, merusak dengan cara menduplikasi, ya, mereplikasi, ya, mengirim kopian-kopian dari komputer ke komputer lain dengan jaringan. Nah, ini dia worm yang kita takutkan ya. Itu dia. Kita lihat memang ada hanya tinggal nama file ya, tidak ada isinya. Tapi itu sudah membawa virus, sudah membawa bakteri. Itulah yang menjadi yang bisa merusak kalau kita biarkan terus sistem operasi kita suatu saat bisa jadi misalnya kayak blank atau jadi hitam atau tidak bisa apa ya beroperasinya lambat. Loh, kenapa ya tiba-tiba ini lambat? Nah, gitu ya. Nah, itu apabila sudah dipenuhi oleh si virus tadi. Tapi ini jarang bagi yang apa ya, kalau misalnya laptopmu hanya kamu saja yang menggunakan, ya, kemudian kamu kalau misalnya buka atau browsing, ya, searching, kan ada tuh contoh setiap kita klik muncul seperti iklan, ya kan? Pernah kamu lihat? Dia berbentuk seperti iklan, namun sebenarnya bukan iklan, itu adalah sebuah ancaman atau bisa jadi virus. Jadi dia menyusup. Nanti kita klik nih ya, kita buka. Nah, ternyata itu kita seperti diarahkan ke link yang lain dan itu bisa ya itu tadi sumber dari si virus ataupun bakteri ataupun ancaman-ancaman yang muncul tadi ya. Kita bahas satu persatu virus logic bomb ya. Nanti kamu bisa baca referensinya kalau kamu tertarik ya. Oh, Ibu mau tanya, di sini bisa membuatkan blog? Udah Ibu pernah tanya ya, blog?
Udah pernah? Siapa nih anak TKJ? Ini anak TKJ semua atau enggak? Ataupun anak, ada yang sudah punya blog? Saya, Bu. Oh ya, Kemarin udah pernah buat. ya. Jadi yang lain nanti kita bagi. Ini kan ada sebelum UTS ada 7 pertemuan. Nanti Ibu bagi misalnya pertemuan 1, isinya ini bisa yang dari Ibu bisa ditambahkan. Jadi buat semenarik mungkin ya. Jadi nanti buatlah misalnya pertemuan 1-3 si Depri, 2-4 si Ibnu sama si Ayu, gitu dia. Kita bikin nanti. Jadi isinya nih supaya kamu apa ya, apa namanya? Kalau udah punya tinggal membuat supaya apa itu supaya cantik, supaya menarik dari orang gitu kan. Tapi kalau menurut Ibu, kalau misalnya ini di bawah tambahkan referensinya. Referensi itu adalah jadi jangan kamu juga kan suka copy paste apa itu mencari sumber dari blog ya. Jadi blog ini bisa kita input ataupun kita ambil ya sebagai materi, tapi perhatikan ada nggak referensinya. Jadi referensinya itu nanti dilihat dari linknya. Jadi contoh dari ini buku ini, gitu dia ya. Nanti kita arahkan di pertemuan ketiga atau keempat ya. Jadi nanti sebelum UTS itu semua udah ada ya. Jadi nanti linknya aja kalian kirim sama Ibu ya. Ibnu, kamu udah berapa lama pakai blog? Sekitar 1 tahun udah ada, Bu. Oh, oke. Udah ada apanya? Bayarannya? Belum, Bu. Sekali itu mau coba untuk buat AdSense, Bu. Cuman kok payah kali, Bu. Jadi Oh ya. agak kurang lagi, Bu. Oh, Ibu udah punya, tapi aksennya nggak pernah mencapai maksimal. Perlu memang tadinya ya modelnya hanya begini-begini aja, tidak fokus ke situ ya. Jadi, oh ya, satu lagi Ibu sampaikan, Ibu kan ada nih buku Ibu yang ini ya keamanan komputer. Jadi itu ada Ibu jual. Ini bukan apa ya, memotivasi aja. Jadi buku itu ini sama keamanan komputer Ibu yang menulis ya. Jadi mungkin udah ada 2 tahunan itu hampir per bulan ada yang beli ya. Ibu juga bingung mereka beli online itu bagaimana ya? Kalau kita beli buku jadi kan masih oke kan? Ada kita lihat gitu ya. Ada yang pernah beli buku secara online? Ibu juga belum pernah. Ada? Ada? Belum? Paling itu, Bu, dikasih berbentukan PDF kali, Bu. Iya. Tapi kan kalau menurut kita kan lo kok gimana gitu kan? Ya memang begitu karena kan pertamanya dia kasih hanya misalnya 10 lembar perkenalan. Nanti kan kalau kamu berminat tinggal bayar kan gitu kan. Jadi Ibu nanti bisa lihat ya buku, nanti Ibu kasih linknya. Pernah dapat orang Malaysia ada 2 ya. Jadi kan di sini kan terlihat. Jadi nanti kita kan dikabarin juga berapa beli siapa yang beli, dari mana, kan gitu kan. Harganya ya sekitar kalau keamanan komputer berapa buku Ibu ya, paling 4 lupa Ibu, pokoknya masih di atas 40 ribuan atau 50 ribu ya. Nah itu dia ya. Jadi yang Ibu bahas ini semua ada di situ, karena yang Ibu udah 2 tahun, 2 semester, 2 semester ini membahas ini ya, di keamanan ini ya. Nah, satu lagi Ibu sarankan, ada yang kalian suka ikut apa itu enggak info-info pelatihan, tapi karena kalian bekerja kali ya, pelatihan-pelatihan dari Kemendikbud gitu kan? Ada pernah daftar, Bu. Cuman belum pernah lulus. Lah, apa masalahnya? Apa basicmu mana? Lulusan mana? Lulusan SMK, Bu. Oh, kamu ngambil apa? TKJ juga, Bu. Loh, kalau misalnya TKJ kan ya lebih terbantu. Itu, Bu, dapat pelatihannya pas masih kuliah juga, Bu. Dari Kaprodi. Cuman dari daftar semua itu belum ada yang dapat. Mungkin kurang beruntung. Oh, jadi saat kalian mendaftar disuruh Kaprodi, Pak Roy gitu. Iya, Bu. Tapi tidak ada yang lolos untuk mengikuti. Iya, Bu. Ya ampun, gimana itu? Padahal kan basic kalian kan TK. Saya rasa CV-nya kurang bagus. Apanya? CV yang kami beri itu kurang bagus karena kami belum baru perdana dan pertama kali Enggak mendaftar. deh, sama kayak Ibu juga kan ada kemarin ya, Ibu Artificial Intelligence AI ya, tahu ya?
kan ada tuh untuk instruktur, untuk dosen kan gitu kan, sama kita dites baru nanti diseleksi kan gitu kan. Cuman ibu nggak sampai ke apa ya, ibu lulus, udah selesai pelatihan, lulus, dapat diluluskan, dapat voucher apa tuh pulsa kan diganti mereka pulsa kan. Tapi ibu kalau misalnya nilainya di atas 80 ke atas, karena ini kan bikin program pakai Python ya, nah itu bisa lanjut ke sertifikasi. Jadi kita sebenarnya sudah ada sertifikasinya. Tujuan ibu tadinya itu memang sertifikasinya, tapi karena memang ya itu apa ya per minggu ya minggu jam 8 ke jam 11 tiap minggu kan agak monoton juga kan kayak gitu berapa 3 bulan. Jadi nggak sampai ke sertifikasinya. Nah seperti itu. Jadi ya kalau misalnya ada itu, ya itu kan dites dulu, baca-baca dikit lah deh kalau misalnya mau ujian, kan iya kan? Atau kalian nggak persiapan? Nggak ada baca-baca Tapi dikit? itu kan, maaf Bu, tapi itu Hmm. kan pertama-tamanya tuh kita harus kirimkan CV dulu Bu. Ya CV Nah kan pas ya mereka kan tahu background kalian, iya, orang masih lulus SMK, apalagi di SMK mendukung lah. karena itu Bu, mungkin CV kami kurang bagus gitu, cara penulisan atau apanya gitu Bu. Bukan, kalau setelah nanti CV kalian ada tes nggak? Pretest kan ya kan? Biasanya kan dites kita kan, dikasih waktu. Memang, Belum ada Bu, hah? Ada? belum ada tes Bu, belum ada tes. Ada Oh, yang nanti dikasih hasil lagi tuh Bu, lolos atau enggak gitu, nggak pakai tes. oh, Nggak oke pakai deh. tes. Nanti ya Ibu kalau menarik nanti Ibu perhatikan ya, nanti Ibu apakan, maksudnya Ibu arahkan gitu loh. Karena Ibu Itu. misalnya karena kan ya kita kan belum bisa full memang mengikuti, tapi kan setidaknya kan apa itu bisa mempelajari kan gitu kan daripada kita bayar kan kadang kita kan berbayar pun kita nggak bisa full apalagi ini kan gratis ya paling itu tadi bisa menambah ilmu lah kan gitu kan. Oke, nanti Ibu kalau perhatikan ya kalau ada nanti ada seperti itu karena memang Ibu tertarik yang dulu kan boomingnya Android ya kan. Ibu salah satu dulu ikut Android apa di Medan ini apa itu mau apa itu mau supaya orang tertarik Android gitu kan. Tapi lama-lama kan Ibu lihat itu kebanyakan anak muda dalam arti kayak kalian inilah kan yang ya gitulah kan, kalau anak muda yang memang penuh ide kan gitu kan, terakhirnya Ibu ya udahlah ambil yang sesuai dengan Ibu gitu. Oke, nanti Ibu perhatikan ya, apakah kalau ada lagi pelatih, karena mereka suka mengirimkan email kamu terdaftar nggak di sana? Ada ya? Yang baru ini nggak ada Terdaftar nggak ada email disuruh apa? Silakan mendaftar, telah dibuka, nggak ada gitu, masuk email. nggak ada Bu. Oh, oke lah. Karena yang pasti kan syarat pertama kan 17 tahun. Kalau bisa tidak bekerja, apa maksudnya tidak bekerja pun bisa. Nanti kalau kayak ibu orang bekerja nanti ada spesialnya untuk itu kan. Paling kalian 17 tahun, tidak misalnya untuk bekerja kan kayak gitu kan. Oke lah, maksud saya kalau memang kan ada beberapa memang tidak ada waktu ya kan karena bekerja itu oke lah kan. Oke, nanti ibu informasi. Jadi nanti kita bikin blog aja ya. Jadi apakah mau blognya pakai yang di Google-nya, apakah ke WordPress-nya, ya silakanlah. Kalau misalnya memang anak TKJ memang itu mungkin dari sekolahnya udah pernah ya dibuatkan, udah lebih paham ya. Jadi di sini kita cara kerja virus logic berikutnya. Tadi kan logic bomb ini kita kembali ya. Logic bomb virus yang tidak lengkap, tidak melakukan apa-apa sampai dipasangkan dengan pemicu. Jadi pertamanya kita tidak mengetahui ya. Nah, nanti ada instruksi yang terus-menerus mendengarkan lampu hijau, bergerak maju dengan apapun yang diprogram untuk dilakukan. Ini meledak tergantung pada kegiatan bagaimana bom itu dibuat. Jadi ini biasanya memang apa itu ya? Kalau misalnya hanya untuk pribadi kayaknya tidak dilakukan ini ya si virus ini bekerja. Jadi ini untuk sistem-sistem ya. Pencipta memiliki kendali penuh atas tidak hanya pemicu mematikannya, tapi terjadi setelah kondisi terpenuhi ya. Jadi serangan ini memang jadi diperuntukkan untuk sistem ya. Caranya si logic bomb ini program diinstal, dibuka, ditutup atau dihapus. Jadi harus kita lihat oh ya apa ya harus kita cek lagi kan kalau misalnya antivirus kan bisa dilihat jenis apa aja yang mengganggu. Cuman seberapa sama kayak obat kan obat itu kan ada yang sekali minum
langsung hilang atau 2 kali hilang kan gitu kan. Ini dia. Jadi kan kebiasaan kita kalau si CPU atau laptop kita itu kena virus yang tadi muncul tadi gangguan tadi, pasti kita langsung install ulang ya kan. Nah, itu dia. Jadi bisa sebenarnya itu semacam dijinakkan atau di-delete ataupun sampai ke akar-akarnya melihat seberapa parah sih, sama kayak penyakit ya, seberapa parah. Tapi kalau memang tidak mau ribet, karena kan untuk mengetahui keganasan si virus ini kan kita kadang kan nggak tahu ya, udahlah hanya Word-nya terganggu gitu kan. Nah, terakhirnya kita hanya install ulang kan gitu. Kemudian kan sekarang ini kan dengan adanya WA, apalagi email, penggunaan apa itu namanya? Apa itu yang flash disk kan udah berkurang ya. Kalau dulu ada flash disk kan kebahayaan itu kan banyak ya. Itu yang mengakibatkan data tiba-tiba bisa hilang, bisa blank atau bisa tidak bisa dibuka. Nah, itu dia. Jadi karena pengguna flash disk pun sudah berkurang, paling gangguan yang paling sekarang itu adalah ketika mengirim email. Ini pun biasanya yang memang memiliki masuk-masuk tertentu. Jadi dia sudah makanya kalau kamu mau buka email kan ada tuh namanya phishing. Si Google udah menyiapkan kalau misalnya dia tidak mengenal, dia akan dibuat menjadi semacam spam ya. Jadi dia tidak masuk. Udah tidak hanya Google ya. Jadi beberapa perusahaan komputer itu yang memproduksi sistem-sistem seperti ini ya, software gitu kan. Mereka sudah menyiapkan ancaman-ancaman tadi bagaimana supaya minimal ya, walaupun memang tetap ada. Jadi tergantung seberapa parahnya serangannya ya. Cara kerjanya untuk membongkar kode berbahaya apa yang terjadi selanjutnya hanya dibatasi oleh imajinasi pembuatnya. File dihapus atau diedit, kata sandi dicuri, lebih banyak virus disalin ke komputer, file menjadi rusak, seluruh hard drive terhapus. Nah, kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya bisa terjadi itu tadi ya, karena ada kepentingan ya. Contoh virus logic bomb ya, nanti kalau kamu tertarik baca-baca lagi ya. Misalnya mencuri kata sandi ya, mencuri kata sandi misalnya ini biasanya untuk situs web tertentu. Jadi kamu misalnya agak apalah ya, misalnya perusahaan kamu, biasanya ini orang dalam ya. Jadi orang IT dia menggunakan. Jadi dia mencuri virus bukan cari memata-matai bukan gitu ya. Jadi dia punya ini, digunakanlah si virus logic bomb ini. Tujuannya itu tadi supaya dia bisa melakukan dia bisa masuk ya mengunjungi situs web. Kemudian itu tadi ya biasanya nih ya dia sebuah karyawan, mungkin dia bekas IT-nya, dia mungkin tidak digaji atau ada pekerjaan yang tidak beres dari PHK. Nah, ini bisa memicu dia melakukan logic bomb ya, fungsi sekunder tempat diluncurkannya. Kemudian serangan DDoS. DDoS ini berbahaya ke dalam program yang diunduh oleh ribuan program. Jadi di sini dia misalnya nih ada sebuah sistem ya. Sebuah sistem ini digunakan beberapa, ini biasanya yang berbentuk layanan bank gitu ya, menggunakannya banyak. Nah, ini dia diserang dia dilakukan. Itu dia yang bahayanya seperti katakan tadi ialah kejadian seperti yang BPJS apalagi ya, BPJS untuk pemilu gitu dia. Ini dia contohnya, pengembang perangkat lunak menciptakan ini ya supaya dicatat bahwa virus ini dibuat oleh manusia juga ya. Dia menciptakan logic bomb berbasis waktu, memaksa program mempekerjakan kembali untuk jadi dia IT-nya nih, dia buat si virus ini supaya nanti kan ditahu yang bisa ahli virus kan yang bisa menghandle ini kan dia. Nah, dia udah di PHK tadi, dia dipanggil lagi. Nah, itu dia cara inilah asalnya kenapa dibuat virus logic bomb ini. 2013, 3 jaringan TV di Korea dipengaruhi oleh virus logic bomb. Nah, ini terencana nih melakukannya. Ingat ya, undang-undang IT sekarang ya, tidak hanya omongan-omongan yang banyak hal yang bisa membuatkan melakukan kejahatan. Itu dia. Berikutnya, oke ya, menghapus virus ini caranya pelajari, mencegah. Jangan kamu coba-coba nanti ya, kamu cari ya. Siapa tahu kamu minat, jadi kamu cari gimana cara kerja sih logic bomb ini, kemudian kamu coba ya, jangan ya.
Logic bomb ini adalah dicadangkan untuk kode berbahaya. Itu tadi dia bisa menyusup masuk ke sebuah web atau sistem yang nanti tidak hanya melumpuhkan sistem itu, namun semua pengguna sistem tadi. Dia hanya caranya dia adalah itu tadi ya, mengetahui seperti bagaimana supaya masuk. Nah, itu dia. Itu diciptakannya. Trapdoor, titik masuk tak terdokumentasi, ini pun sama ya. Jadi kalau misalnya kita bikin database kan ada user, ada password. Nah, ini dia bisa masuk ke sebuah sistem ya. Sistem itu bisa ke software ataupun misalnya aplikasi dengan mencari kesalahan program. Jadi dia di searching dia programnya. Jadi ada semacam, kalau kita perhatikan kan website itu kan semuanya itu kan basis HTML ya, yang suka apa tuh? Kalau kita perhatikan, nah kalau bisa itu kamu yang udah jago HTML, ya kamu lihat, kamu bisa source kode. Ada nggak yang pernah memperhatikan? Kamu buka itu web, ya mau apa websitenya, kemudian kamu klik kanan source kode. Di sini kan kita perhatikan itu kan HTML semua ya, HTML itu bisa kalau misalnya kamu minat, kamu niat, kamu ada pengetahuan itu bisa kamu mau kita dia melakukan apa ya, mengganggu ataupun menghilangkan atau mengacaukan, itu bisa ya. Tapi ya untuk menjadi ini kamu harus punya ilmu juga gitu dia ya. Jadi trapdoor ini adalah kode yang menerima suatu barisan masukan khusus dipicu menjalankan ID pemakai tertentu atau barisan kejahatan tertentu. Jadi seakan-akan dia ID yang resmi, tapi dia adalah menggunakan ini tadi kode ya, kode khusus untuk bisa masuk ke sebuah sistem ataupun program dengan melihat source kodenya atau codingnya, ya juga dia kelemahannya di mana, kemudian dikacaukan ataupun buat dia semacam apa ya, mengintimidasi ya. Yang bisa menyelesaikan itu ya hanya dia, karena memang dia yang membuatkan si ancaman tadi ya berbentuk virus. Ini Trojan Horse. Trojan Horse ini sama rutin tak terdokumentasi ditempelkan dalam satu program berguna. Jadi itu tadi, hati-hati kalau kamu membuka sebuah link, ya. Kalau misalnya kamu udah terlalu sering diarahkan mengklik, kamu jangan ikutin. Itu bisa menjadi pemicu datangnya si virus tadi, ya. Bagaimana tingkat kejahatannya kita tidak tahu ya. Trojan Horse di sini diambil dari BBS, internet dan sebagainya. Jadi bisa ya sama diambil dari yang paham ya, diambil dari link, kemudian ditempel dalam sebuah file, kemudian dikirimkan ke kamu. Maka hati-hati apa itu settingan Tokmu itu pun kamu atur ya, bagaimana supaya apa itu ya, tidak semua web itu bisa masuk gitu loh, tidak semua web itu bisa, kan ada tuh tiba-tiba muncul iklan ya, ada nggak seperti itu pernah kamu lagi apa tiba-tiba muncul yang nggak gambar-gambar apa, itu sudah termasuk sebuah virus ya, sudah itu menandakan bahwa si website itu udah nggak benar, ada yang virus ininya apa itu virus sudah muncul ya, seberapa jahat. Berikutnya adalah virus, kode yang ditempelkan ada 3 menit lagi ya. Kode yang ditempelkan sama virus itu bagaimana cara kerjanya, latar belakangnya, jenis-jenisnya. Nanti ini nanti ya silakan di searching ya. Sama seperti itu tadi, perhatikan linknya aja kamu tempelkan, kamu copy, pastekan nanti Ibu tanya apa artinya virus ya. Nanti kamu cari linknya. Nah, nanti Ibu tinggal klik, oh iya ini udah gitu dia, supaya kamu juga melihat ya. Virus itu adalah memasukkan kopian program virus yang dapat menginfeksi program-program lain. Itu dia ya, seberapa jahatnya si virus ini tadi, dari tingkatan yang ini tadi ya. Logic bomb, trapdoor, kemudian ada tadi Trojan horse, kemudian virus. Nah, seberapa jahatnya itu bisa kita lihat nanti dari kekacauan ataupun kerusakan yang ditimbulkannya, baik itu ke dalam programnya, ya, ataupun seluruh sistem. Karena sistem operasi itu satu, namanya seperti rumah itu sudah satu sistem ya, dari depan ke belakang semuanya. Nah, itu yang kacau, itu yang bisa mengakibatkan ya jalan keluarnya ya harus apa itu namanya, harus install ulang ya, itu dia. Klasifikasi virus ya, virus itu ada beberapa, parasit virus, memory resident virus, boot sector virus, menginfeksi master boot.
Nah, ini yang paling apa ya? Masternya dirusaknya ya. Master boot record atau boot record. Stealth virus. Ini dirancang menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunas. Kemudian ada yang disebut polymorphic virus ya, bermutasi. Udah sama ya. Udah dimakan dia sebuah file, dia bentuk lagi. Dia nggak mau hilang ya. Jadi kalau misalnya ini udah ada, ini lebih baik diinstal ulang ya, supaya sampai ke akar-akarnya habis ya. Virus ini dengan alat bantu yang itu tadi ya, dirancang dari awal, memang dia menempel. Ini udah mau keluar si virus ini, nggak ada, udah mau selesai 1 menit lagi. Udah, Ibu udah dipercepat. Kemudian worm juga kalau kamu pernah dengar, ini juga program yang dapat mereplikasi. Jadi umumnya si virus atau ancaman tadi ya selalu mereplikasi, menggandakan diri, ya memperbanyak. Nah itu dia. Kita klik 1 muncul 2, kita klik lagi muncul lagi. Kita delete dia nggak mau delete, kita klik tidak ada isinya. Itulah ciri-ciri dari si ini tadi ya. Apa itu? Ciri-ciri dari si ancaman-ancaman yang ada pada sistem operasi ini. Jadi inilah yang mau kita bahas beberapa ke depan apa saja. Jadi kalau bisa yang Ibu sampaikan, kamu apa ya, tidak hanya membaca, lihat kejadian-kejadian yang terbaru, apa kira-kira virus yang terbaru, apa kira-kira apa software ataupun yang bisa mengamankan ataupun menghindari si virus ini. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi kita tahu asalnya, cara kerjanya. Apakah kamu mau belajar membuat virus? Ya, kalau kamu tidak bisa, silakan. Ada tuh beberapa yang memang untuk itu ya. Karena ketika kamu bisa berbuat, kamu akan tahu juga bagaimana menyelesaikan kalau muncul permasalahan-permasalahan yang tadi. Itu dia. Tapi kamu tidak bisa membuat sesuatu. Oke, sudah 1 menit lagi. Kita kembali ke gizi ya. Masih ada waktu. Silakan. Nah, tadi ada 1 orang tadi mau muncul, tapi Bu sudah, ini kan udah mau selesai ya. Oke lah, tidak. Cukup sampai di sini. Juanda itu bikin fotomu ya, supaya yang lain pun